Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 19 April 2021, kita akan menganalisa IHSG yang hari ini cukup aneh, nanti kita analisa aja, dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan disampaikan aja, nanti bakal saya balas, disampaikan via komen YouTube atau DM Instagram, nanti pasti saya balas. Kalau yang komen YouTube saya bikinin konten netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab setiap 2 atau 3 hari sekali. Untuk yang DM Instagram pasti saya balas kalau sudah ada waktu. Terus juga sebelumnya support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja kita masuk ke foreign flow dulu ya. Di hari yang cukup aneh ini, asing total net sell 34 miliar. Bukan jumlah yang besar ya, jumlah kecil. Hari ini juga transaksinya tidak begitu besar. IHSG total transaksi cuma 9 triliun. Padahal yang biasa rata-rata tuh 12 triliun. Artinya masih sepi ini IHSG. Dan kenapa dia aneh? Karena hampir semua indeks tuh hari ini hijau, kecuali IHSG. Dari indeks regional sampai US juga hijau semua, kecuali Frankfurt ya. Tuh. Bisa lihat di Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, semuanya hijau. Kecuali IDX atau IHSG kita ini. Nanti kita analisa aja. Dengan net foreign buy terbesar, Bank BRI 59,9 miliar. Lalu setelah itu ada Bank BTN 58,7 miliar yang sudah mulai rebound ya. Nanti kita analisa juga. Lalu setelah itu ada TBIG, Tower Bersama Infrastruktur, ITMG, dan Bank BCA. Untuk net sell-nya dipegang oleh TAPG, saya nggak tahu ini emiten apa, kayaknya habis IPO ya ini ya. Baru tanggal berapa nih? Sebulan aja belum ada nih. Net sell 452 miliar, setelah itu ada INKP yang hampir ARB juga. Mungkin nanti kita cek ya kertas-kertasan. INKP net sell 25 miliar, Bank Mandiri 23 miliar, dan Tower 21 miliar. Sebelum kita masuk ke analisanya, saya mau mempromosikan dulu. Ini salah satu usaha saya ya. Ini Jubejut, yaitu jual beli gadget Indonesia. Di sini kita media penjualan gadget gitu. Jadi misalkan kayak ini ya, bisa HP, laptop, tab, kamera, headset, jam, dan lain-lain. Semua gadget lah. Gadget itu barang-barang yang membantu manusia. Bahkan mau jual blender dan lain sebagainya, silahkan. Buat teman-teman, mungkin bisa bantu support, follow, atau kalau misalkan mau titip jual juga, mau jual HP atau jual gadgetnya, tapi nggak tahu mau dijual kemana, bisa dijual ke sini, Jubejut ini usaha saya sendiri. Untuk username-nya Jubejut, JUBEDGET. Dan sekarang juga baru promo sampai besok ya. Dari kemarin, Minggu, Senin, sampai Selasa besok, promo gratis titip jual. Jadi silahkan aja buat teman-teman bisa follow-follow dulu, atau yang mau titip jual juga langsung follow dan kontak WA-nya. Nanti bakal dilayani oleh admin saya. Oke, itu ya. Udah ada iklannya nih konten saya nih. Walaupun usaha saya sendiri ya iklannya ya. Ya itulah. Boleh juga dibantu di-support teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Langsung aja kita masuk ke analisanya. Mulai dari IHSG ya. Itu kenapa dia aneh? Karena menurut saya ya aneh aja. Semua bursa tuh hampir hijau. Itu tadi mau regional, Asia atau US. Katanya kan IHSG itu kan ngikutin Dow Jones atau US. Ternyata Dow Jones hijau, ini IHSG merah. Katanya IHSG itu ngikutin regional. Kalau regional hijau, IHSG hijau. Ternyata regional hijau, IHSG merah. Jadi nggak tahu juga ya ini indeks ini maunya gimana. Cuman ya tidak masalah, karena kalau yang saya lihat ya, hari ini tuh merahnya tidak tidak ada pergerakan gitu. Jadi kayak merah tapi saham-saham itu tidak turun, kecuali saham-saham saham-saham kertas tuh yang turun lumayan dalam. Cuman untuk saham-saham itu malah banyak yang naik, terus juga turunnya itu tidak signifikan gitu. Nih, masih sama ini IHSG masih berusaha nge-break resistennya. Harapan saya dia membuat lower low ya. Ini dia closing di sini. Artinya dia udah nge-break yang high sini nih. Ini ya. Ini sekarang jadi support 6052 ini karena dia bisa closing di situ. Dan semoga ini bukan candle pembalikan arah. Karena kalau misalkan ini hijau, terus di sini doji, terus di sini merah, itu setahu saya evening star itu pembalikan arah ke bawah ya. Tapi semoga aja enggak lah, ini cuma naik aja. Dan dilihat RSI pun juga mengarah ke atas walaupun dia mulai ketekuk ke bawah ya. Seperti itu.
Kalau misalkan kita ukur pakai Fibonacci, karena hari ini merah ya, yang pendek dulu, swing pendek, dia udah mantul dari sini 0,382, nggak begitu kelihatan sih kalau pakai itu. Mungkin kita pakai patokan sebelumnya aja, yang seperti biasa kita pakai swing yang ini ya. Nih, dia masih berusaha untuk nge-break 0,5. Sebelumnya kemarin dia udah berhasil di atas 0,5 ya sebenarnya kemarin tuh. Tapi ternyata hari ini nyungsep lagi. Dan ya kita lihat apa ya, kita trade apa yang kita lihat gitu. Untuk support terdekat berarti ada di sekitar sini, di close hari ini ya, 6050 ini support terdekatnya. Untuk next support bisa di sekitar sini 6030 sampai 6000. Tapi kalau 6000 jebol ada potensi kembali ke 5985 atau Fibonacci 0,618 lagi. Yang pasti kalau menurut saya ini IHSG cuman masih berada di dalam penannya. Jadi masih on track ya. Tinggal dia nanti maunya gimana. Seperti itu, harapannya ya segera menyentuh atas gini lah, nanti satu swing lagi terus breakout. Harapan saya seperti itu untuk IHSG. Tapi nanti kalau misalkan ini roadmap saya ya, nanti kalau misalkan ternyata breakoutnya ke bawah ya saya baru bakal membuat roadmap baru. Tapi kalau teman-teman punya roadmap sendiri silakan juga, dan itu bagus karena kita semua harus punya roadmap atau trading plan sendiri seperti itu. Ini untuk IHSG, jadi dia masih bergerak sama ya, masih mirip-mirip lah dari kemarin. Dan PR-nya masih sama juga di 6117 ini, high-nya ini sama ini ya. Karena kalau dia bisa berhasil break ini, menurut saya ini konfirmasi dia bisa kesini sih. Tuh, karena dia menge-break high sebelumnya. Seperti itu. Jadi dia baru high, terus lower high, terus ini higher high kalau misalkan bisa breakout. Ya semoga seperti itulah ya. Selasa atau Rabu. Kelihatan juga hari ini saham-sahamnya udah pada bagus kalau menurut saya, walaupun IHSG-nya jelek. Seperti itu. Itu untuk IHSG, jadi untuk support terdekat 6050, 6030, 6000, lalu 5985. Itu Fibonacci 0,618 lah toleransi terakhir. Kalau sampai jebol dan jebol penannya, dia bisa ke sini nih 5800. Kalau 5000 jebol, 5800 jebol bisa ke sini nih 5500. Kalau masih jebol ya udah targetnya ke sini berarti 5389. Cuma nanti kita update setiap hari aja, dan sekarang dia belum sampai ke situ. Makanya saya cuma menganalisa yang di sini. Untuk support tadi sudah saya sebutkan, target atau PR pertama 6120 ini. Kalau breakout harusnya cakep sekali. Untuk IHSG, langsung saja kita masuk ke net sell-nya dulu kali ya. Dari TAPG dulu aja. Tapi nggak kita ya, ini saham baru IPO, nggak saya ceknya. Kita mulai mungkin dari INKP sama Tekim nanti. Nah, ini INKP ya. Tuh. INKP kemarin habis koreksi lumayan dalam, masih belum mantul ya. Setelah itu kemarin ada rebound dari area demand-nya. Ini area demand ini yang saya bikin kotak pink ini. Terus dia udah rebound, tapi hari ini turun dengan volume yang cukup tinggi juga. Berarti mungkin kemarin ini namanya dead cat bounce. Ya, karena dia memang udah di dalam area oversold. Jadi memang ini yang saya maksud ya. Ketika saham itu RSI yang udah masuk oversold, potensi untuk naiknya itu besar karena ya turunnya itu sudah semakin berat gitu. Tapi bisa aja dia naik untuk turun lebih dalam lagi, bisa. Sama kayak di atas ketika ada dia di area overbought, nah itu bisa turun dulu buat naik lebih tinggi lagi seperti itu. Cuman kalau menurut saya ini INKP masih bakal berada di dalam area ini. Tuh, dia pun juga udah jebol 10.000, udah konfirmasi jadi resisten ya. Sebelumnya dia breakout 10.000, kan 10.000 di sini nih. Dia breakout 10.000, terus retest, dan hari ini udah turun. Volumenya pun cukup besar juga, walaupun tidak terlalu besar ya. Tapi volumenya ada lah di atas rata-rata seperti itu. Nah, untuk INKP mungkin support terdekatnya dia ada di 9.000 kalau menurut saya. Karena dia kemarin juga mantul dari situ, 9.100 sampai 9.075 ini. Tuh, kalau misalkan masih jebol ya dia bisa ke 8.500. Itu untuk INKP. Jadi support terdekat di 9.100, kalau masih tembus ke 8.500. Kalau teman-teman berani spec buy silahkan bisa spec buy di 9.100. Biasanya nanti ada pantulan kecil, tapi hati-hati juga karena ini kayaknya bakal turun lebih dalam nih. Nggak tahu seperti itu. Untuk toleransi terakhir menurut saya di 8.400. Selama dia belum jebol 8.400, dia masih berada di area demand-nya. Seperti itu. Tapi ketika 8.400 sudah jebol, lebih baik keluar dulu. Tunggu nanti kalau dia udah mulai bottoming. Seperti itu. Itu untuk INKP. Dia masih bakal berada di area pink ini kalau menurut saya. Nanti tergantung dia breakout-nya ke atas atau breakout-nya ke bawah. Terus tunggu konfirmasinya. Kayak kemarin ini kan udah breakout ya. Tapi belum konfirmasi dan hari ini nyungsep lagi. Itu untuk INKP.
Dia juga habis kemarin ngegas banyak ya. Nih kalau misalkan kita coba tarik swingnya deh dari awal ini, dari bottomingnya Maret kemarin. Nah, mungkin ya target penurunan bisa sampai 7.700. Itu bakalan bagus banget kalau dia bisa turun sampai situ ya. Ini juga area demand juga 7.700 ini. Di sini nih. Dia juga sebelumnya pernah mantul dari sini. Nih, 0,618-nya ada di 7.700 dan sekarang dia tertahan di 0,5. Nih 9275 ya. Sebelumnya juga mantul dari 0,5. Ini 9275. Kemarin mantul dari sini dan sekarang juga masih tertahan di dekat-dekat situ. Jadi supportnya bisa digunakan nih 9275. Area-area itulah untuk INKP. Next kita ke adiknya. Tekim. Yang sama kertas juga. Hari ini juga koreksi cukup dalam 6% juga. Nah, ini udah lebih apa ya? Kalau menurut saya view-nya ini lebih bahaya sih untuk Tekim ini. Dia aturan bisa harus mantul nih, mentok di sini nih 9.300. Kalau dia nggak mantul dari 9.300 bakal dalam ini. Serius untuk Tekim ini ya. Tuh, jadi hati-hati aja kalau teman-teman masih punya barang. Kalau misalkan dia tidak berhasil rebound dari 9.300 itu lebih baik keluar. Mungkin toleransinya bisa di 9.100 lah. Kalau dia sampai 9.100 ya udah wajib exit di situ. Support selanjutnya bisa ke 7.400 ini dia. Sini dulu deh. 8.800 kalau masih sini ada support nih 9.200 ya ini ya 9.200 sampai 9.300 support terdekat. Next dia bisa ke sini nih 8.600 sampai 8.300. Setelah itu bisa ke 7.300 seperti itu. Kalau kita cek dari Fibonacci juga nah 0,618-nya ada di sini nih, sekitar 9.000 ya. Tuh, cuman kalau menurut saya ini arahnya masih ke bawah. Jadi hati-hati aja, apalagi kalau dia sampai jebol 9.300 ya, itu menurut saya bahaya sih untuk Tekim ini. Seperti itu. Kelihatan dia masih tajam ke bawah ya, cuman mantul doang terus turun, mantul turun seperti itu. Itu untuk Tekim sama INKP. Jadi mungkin bisa mulai diatur buat teman-teman yang punya barang atau ya nanti kalau udah ada tanda-tanda pantulan udah kelihatan kok. Cuman kalau dari sisi positifnya ya, dari INKP sama Tekim itu udah deket-deket sama area oversold semua. Jadi mungkin ya nanti ketika dia udah masuk oversold lagi bakalan mantul lah seperti itu dan penurunan semakin terbatas. Tapi kalau mau tunggu naiknya ya tunggu konfirmasi dulu. Seperti itu. Next kita ke Bank Mandiri yang hari ini masuk net sell oleh asing. Ya, masih sama juga, dia masih di area demand-nya, belum kemana-mana. Selama dia belum jebol 6.200 ini masih nggak masalah. Hari ini pun juga koreksinya volume kecil, walaupun asing distribusi. Distribusinya pun juga kecil sih, cuma 23 miliar ya. Tuh. Dan ini sebenarnya potensi bagus untuk Bank Mandiri ini, karena di sini resikonya kecil. Udah beli aja, nanti ketika dia jebol 6.000, dah exit. 6.100 lah, jebol 6.100, exit gitu aja. Itu kalau teman-teman pengen punya Bank Mandiri menurut saya sekarang resikonya kecil. Tapi kalau sampai jebol wajib keluar dulu. Karena ini kelihatan ada head and shoulder ya. Shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Tapi belum berhasil breakout. Cuman kalau dari sisi positifnya ya dia ada gap di atas ini. Tapi nggak tahu juga ditutupnya kapan. Apakah ke bawah dulu baru nutup bisa. Atau nutup dulu baru ke bawah juga bisa. Yang pasti kita pantau aja. Cuman di area ini, di area pink ini ya. 6.200 sampai 6.100 ini. 6.200 sampai 6.150. Itu resiko kecil kalau menurut saya. Hari ini pun juga volumenya kecil koreksinya. Langsung kita masuk ke yang hijau net foreign buy. Yang diborong asing ya. Yang pertama ada Bank BRI. Candle-nya juga masih cakep, cuman dia volumenya hari ini kecil ya. Seperti itu. Sempat turun, ada shadow ke bawah, tapi kembali ke atas. Hari ini dia juga plus 0,92%. Belum bergerak jauh sih. Dia masih dalam masih dalam channel uptrend-nya ini. Jadi masih sama juga seperti itu. Dan untuk target terdekatnya menurut saya 4.400. Kalau misalkan dia bisa breakout 4.400, harusnya bisa naik. Kalau misalkan kita lihat dari dalamnya hari ini, Bank BRI ini karena BRIS hari ini naik banyak juga ya. Terjadi normal distribusi. Cuma normal kok, nggak big distribution dari broker YU ini ya. Seperti itu. Cuman ini masih terjaga juga ini resikonya Bank BRI ini. Dia masih bakal berada di area 4.200 sampai 4.400. Tergantung breakout yang mana. Kalau breakout 4.400 ya berarti arahnya ke atas. Cuman breakoutnya harus dengan volume yang besar. Karena waktu kemarin breakout di sini ternyata volumenya tidak terlalu besar ya. Tuh, tapi kalau dia bisa breakout 4.400 dengan volume yang besar, menurut saya optimis dia bisa ke 5.000 ini.
Tuh. Karena IHSG bakal bullish kalau Bank BRI kayak gitu ya. Itu untuk Bank BRI. Next kita ke BBTN. Nah, ini ya yang kemarin saya cek kemarin itu saya bilang BTN ini resikonya kecil ketika di area pink ini. Ya, dan benar hari ini dia mantul ya. Mantul 4%, lumayan yang kemarin berani nyerok ini. Kemarin saya kan bikin kalau nggak salah video kemarin atau hari Jumat ya. Saya lupa kayaknya Jumat ya atau hari Sabtu waktu saya netizen bertanya cuan-cuan sama menjawab. Entry aja di sekitar sini ini. Terus pasang stop loss-nya di bawah low ini. Jadi kalau dia ke bawah ya artinya dia membuat lower low, kita keluar. Tapi kalau dia nggak bikin lower low, ya yang terjadi dia mantul. Menurut saya ini menarik. Dia ada akumulasi asing, naik candle-nya solid, volumenya juga besar. Bagus, ini BBTN. Resiko kecil sekali, selamat yang berani nyerok kemarin ya Bank BTN di area-area ini. Jadi tugas kita memang sebagai trader tuh bisa mengidentifikasi di mana titik kita untuk entry. Kayak misalkan area demand itu di mana atau support itu di mana, seperti itu. Tinggal dicari aja. Kalau misalkan kita bisa entry di angka yang bagus, ya resiko kecil. Setidaknya kalau dia jebol, kita cut loss-nya cuma dikit. Misalkan kita pasang stop loss 3%, seperti itu. Tapi kalau dia naik, potensi naiknya itu tinggi. Seperti itu. Ini untuk Bank BTN, cakep juga. Dia juga masih oke ya, stimulus perumahan itu kan mesti nanti larinya ke BBTN. Cuma yang perlu diwaspadai ini distribusi akhir-akhir ini. Berarti PR-nya adalah, cuman kalau misalkan kita lihat ya yang distribusi itu bandar lokal, tapi saya nggak tahu juga ini BBTN itu bandarnya lokal atau asing. Seperti itu. Nih trade distribusi, tapi asing malah naik terus. Dan MACD dia pun menurut saya menarik ini. Malah naik-naik. Nih ya. Dia menuju golden cross, dan kalau misalkan nanti dia golden cross bakal cakep sekali. Histogramnya pun sudah terjadi divergen ya. Ini dia arahnya ke atas, tapi ini dia arahnya ke bawah. Itulah yang namanya divergen. Tren itu semakin melemah. Tuh. PR-nya menurut saya 2 untuk BBTN ini. Pertama, kita harus melihat konsistensi dari akumulasinya. Kalau dia masih di akumulasi secara konsisten, boleh untuk di hold. Tapi kalau misalkan ternyata besok langsung distribusi, ya berarti ini cuma dead cat bounce buat turun lebih dalam. Cuman menurut saya udah susah karena dia udah sampai ke area demand ya. RSI-nya juga udah sampai bawah. Harusnya besok naik sini untuk Bank BTN ini. Harusnya ya seperti itu. Untuk target di sini nih 1665. Kalau misalkan bisa breakout 1665, target sini 1740. Kalau misalkan masih bisa breakout lagi, dia bisa ke sini nih 1860. Kalau masih tembus lagi 2000. Menurut saya seperti itu. Harusnya naik sih ini, Bank BTN ini. Kelihatan dari tanda-tandanya, dari MACD-nya tadi, terus akumulasi asing, walaupun bandara distribusi ya. Hari ini pun juga big akumulasi dari 5 broker, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Menarik kalau menurut saya. Next kita ke ITMG. Dan juga beberapa saham coal hari ini udah pada mantul ya. Cukup menarik. Karena memang kita masuk ke NCF dulu aja, Newcastle Coal Future untuk yang ini ya, call-nya mulai mantul juga untuk yang Newcastle ini setelah kemarin dia breakout resisten ya, yang warna merah ini kan resisten. Yang warna merah ini kan resisten, sebelumnya support, terus dia breakout, retest, terus ini retest lagi, dan hari ini sudah mulai mantul dengan volume yang cukup lumayan seperti itu. Walaupun saya nggak begitu paham pergerakannya ini ya, komoditas, cuman kita bisa lihat dari teknikal aja seperti itu. Dan hari ini dia udah mulai lumayan naik 0,86% ini. Kalau misalkan dia bisa breakout 97, menurut saya targetnya 100. Dan kalau bisa breakout 100, itu bakal gila sekali sih saham-saham batubara. Kemarin saya sudah pernah bikin kontennya ya. Itu waktu batubara di sini aja. Waktu Desember ya. Desember itu call-nya masih 80-an. Itu harga-harga saham batubara aja udah naik lumayan gitu. Ada sampai 1.600 dan lain sebagainya. Terus kemarin IHSG koreksi saham-saham batubara ini ya. Saya buka chartnya aja biar nggak bingung. Nih, ini kan Desember kemarin ya, waktu harga batubara 80, itu ITMG aja di 15.000. Nah, kalau menurut saya ini koreksinya ini bukan gara-gara batubaranya balik tuh enggak. Cuman karena IHSG-nya jelek, dan ini kan saham, berarti dia ngikutin IHSG, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat katalisnya, sekarang tuh harga batubaranya lebih tinggi dari waktu ITMG di sini gitu. Makanya kenapa saya pernah bikin yang saham potensial tuh batubara ya, karena menurut saya ini sebenarnya masih cakep banget.
cuma nunggu IHSG-nya kondusif aja. Apalagi mau bulan-bulan pembagian dividen ya. Itu untuk ITMG. Nih. Jadi kalau menurut saya katalis masih bagus dan ini patternnya continuation. Kalau dia bisa breakout jauh ini perjalanan. Serius. Dia pun juga masih ada gap di sini ya, 23.000 seperti itu. Tinggal disesuaikan aja. Cuman itu bukan target 1 hari 2 hari ya. Mungkin bisa sampai akhir tahun 2021 lah ini batu bara bullish ini. Seperti itu. Hari ini volumenya juga lumayan ya. Ini ada volume spike di atas rata-rata, naik 5%. Disertai dengan big akumulasi, ya ini udah bagus banget sih. Ini nggak ada duanya itu. Mungkin dia juga calon-calon double bottom ya, atau malah triple bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2, ini bottom 3. Dengan neckline ada di 12.775. Kalau mau aman ya kita 13.000 gitu. Ketika ITMG breakout 13.000, menurut saya targetnya bisa ke sini nih. 14.775 sampai 15.000. Bahkan dia bisa breakout resisten ini. Yang pasti ini cakep sih kalau menurut saya saham-saham batu bara ini. Teman-teman bisa pilih salah satu. Tuh karena katalisnya baru bagus. Harga batu bara itu ya. Katalis saham komoditas itu ya harga komoditasnya. Itu yang paling bagus. Di luar laporan keuangan dan lain sebagainya itu komoditas itu paling bagus. Kayak kemarin waktu Antam lari menggila itu kan beritanya Tesla. Kalau saya menurut saya bukan itu. Karena harga nikelnya masih rally. Jadi ya itu Antamnya kayak gitu. Itu untuk ITMG. Kalau mau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 13.000. Tapi kalau mau buy on weakness ya mungkin bisa tunggu di dekat-dekat sini 12.275. Itu untuk ITMG. Terus kita ke PTBA mungkin ya. Karena kemarin habis di dividend trap banyak yang nyangkut, kita bahasnya walaupun kemarin sudah saya tapi sekilas doang sih kita bahas ya. Nah, ini kemarin saya kayaknya bilang di mana gitu kayak harusnya ini PTBA tuh hari ini naik. Kenapa? Karena ini. Nah, ini dia. Harusnya PTBA hari ini naik dan ternyata benar walaupun kecil ya, cuma 1%. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena pertama dia udah di area yang bagus dari teknikal. Dari teknikal udah murah sekali di angka sini nih. Terus setelah itu RSI udah masuk oversold. Ini konten kemarin kalau nggak Sabtu, saya lupa itu. Sabtu kayaknya kalau nggak salah. Saya nganalisa PTBA tuh. Harusnya hari Senin mantul. Dan ternyata bener. Walaupun 1% doang ya. Seperti itu. Itulah kita bisa membaca kok sebenarnya pergerakan dari saham tuh. Kalau misalkan teman-teman mau belajar gitu. Dan tidak susah gitu. Tinggal kita membaca analisanya habis itu jaga resikonya seperti itu. Ini masih cakep kalau menurut saya di dekat-dekat 2400 ya. Kalau teman-teman yang kemarin nyangkut mau average down atau mau tambah muatan, 2400 ini angka yang bagus. Seperti itu. Karena dia masih di Fibonacci 0,618 dan target terdekat ada di sini berarti 0,5 alias 2560. Kalau misalkan breakout bisa ke 2710. Cuman kalau menurut saya kalau ini nanti tiba-tiba batu bara menggila, dia bakal langsung ke 2700, habis itu baru koreksi ke 2560. Setelah itu baru ke sini 2890, terus ke 2700, baru ke 3100. Itu kalau menurut saya ke arahnya ke atas. Ini resiko udah sangat kecil banget di 2400 sampai 2370 ini. Area 0,618 sampai 0,5. RSI juga ada di bawah. Seperti itu. Resiko sangat kecil sih harusnya. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol ini 2350, ya mending exit aja. Seperti itu. Cuman kalau dilihat harusnya bagus ini PTBA ini. Lihat ya, ada big akumulasi juga. Jadi broker BK, CS ini. Broker 1, broker 3, broker 5. Top 1, top 3, top 5. Artinya 1 ini akumulasi, 3 besar ini akumulasi, 5 besar ini akumulasi. Cakep sih tanda-tanda ini untuk PTBA. Terus juga dia kenapa dividen yieldnya kecil karena sebenarnya dia tuh mau bikin proyek sama PLN. Ya itu harusnya bagus juga ya. Nah, mungkin PR-nya sebelum ke 0,5 tadi, ini dulu ya. EMA 200 ini di sekitar 2466. Kalau misalkan dia bisa breakout 2466, itu tinggal menunggu waktu aja ke 0,5 tadi 2560. Itu untuk ITMG dan PTBA. Next kita ke losers, kita cek losersnya apa ya? INKP tadi udah. Mungkin kita ke gainer saja karena gainer saya ini menurut saya banyak yang menarik. Kayak contohnya ada RALS. Ini kita mulai ke RALS dulu ya. Yang masih dilanjutkan buyback-nya. Nih kemarin saya udah bikin analisanya di hari Jumat. Dia waktu Jumat itu
Nih ya, waktu hari Jumat ini, kan dia kan start diakumulasikan hari Kamis 15 April. Waktu Jumat kemarin 16 April itu dia baru di buyback 32 miliar, udah naik 9 sampai 10% tuh, 9,87. Dan hari ini yaitu masih melanjutkan ini. Di buyback 46 miliar, dia naik 10%. Menurut saya masih aman ini untuk RALS ini. Dan kalau saya lihat dia udah breakout resisten ya. Ini di sekitar sini nih. Tuh, 900. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry bisa di dekat-dekat 900 itu base entry-nya. Tapi kalau misalkan besok dia tidak koreksi, langsung naik lagi, nah, bisa tunggu setelah breakout 980. Kalau misalkan dia bisa breakout 980 harusnya cakep banget sih ini. Karena di sini ada cup handle ya untuk RALS ini. Dilihat dari dia juga mau di buybackin, harusnya ada yang ngangkat sampai ke sana. Biasanya kenapa dia di buyback itu bisa pendapatannya bagus dari alasan fundamental. Fundamentalnya bagus, terus manajemennya nge-buyback, akhirnya harga naik, terus retail pada beli, setelah itu baru dijualin kayak gitu. Ya karena emiten itu juga bandar ya. Emiten itu bandarnya sendiri seperti itu. Target menurut saya 980 sampai 1000. 1000 itu resisten psikologis, 980 resisten klasik. Kalau bisa breakout 1000, perjalanan jauh. Jangan sampai dilepas tuh. Jadi base entry-nya bisa di 900 atau setelah 1000. Itu untuk RALS. Next kita ke breeze dulu aja kali ya. Saya mau bahas nganu soalnya. Mau bahas konstruksi. Nah, jadi kita breeze, habis itu baru konstruksi yang sudah mantul semua. Breeze hari ini juga mantul. Ya. Kemarin saya bilang inilah area demand-nya breeze itu di sini, warna pink ini. Sebelumnya dia konsol di sini dia juga mantul, dan di sini dia rebound. Kenapa kalau di area ini resiko itu kecil? Karena chance untuk turun tuh sudah susah. Penurunan sudah semakin terbatas. Kecuali dia jebol, ya itu wajib exit karena dia bakalan cari area demand sebelumnya. Cuman kalau menurut saya, kalau teman-teman kemarin berani nyerok di area 2200 ya, saya bilang itu kan breeze itu kan 2200 area demand ya. Kalau berapa di 2200 hold aja sih menurut saya. Ini dia udah double bottom dan kayaknya sudah breakout. Ada volumenya juga hari ini. RSI-nya pun juga udah breakout nih ya. Ini cakep ini breeze nih, kayak ada tanda-tanda mau ke atas seperti itu. Nah, ini lebih bagus lagi ternyata ya. Dia udah breakout juga downtrend channelnya. Bagus banget ini kalau menurut saya breeze ini ya. Kita lihat dalamnya apakah terjadi akumulasi. Nah, hari ini pun juga ada akumulasi dari CC. CC ini kalau nggak salah BRI ya. Itu. Jadi nggak tahu mungkin bandarnya pakai sekuritasnya sendiri. Itulah. Nih, dia downtrend udah breakout. Hari ini udah rebound dari area demand, ada volume, dan ada akumulasi. Cakep ini breeze kalau menurut saya. Tuh. Ada tanda-tanda ke atas sih kalau misalkan teman-teman mau masuk ya. Seperti itu. Kalau mau masuk base entry-nya, kita lihat pakai candle kecil aja. Ini saya hilangin dulu ya biar jelas. Nah, ini menurut saya dia pas di neckline-nya. Ini ya. Nah, di sini dia breakout dengan volume yang lumayan, terus habis itu retest. Dia tepat di neckline-nya. Jadi 2460 ini sebenarnya base entry-nya dia. 2460 sampai 2430. Area situ untuk base entry kalau mau buy on weakness dari double bottom-nya ya. Untuk targetnya berarti ya setinggi ini kalau double bottom. Nah, minimal ya, by teori dia bisa ke sini 2700 untuk si breeze ini. Masih cakep banget sih kalau menurut saya dilihat dari semuanya hari ini nih. Bagus itu. Kalau teman-teman nunggu konfirmasi ya konfirmasinya hari ini. Tapi kalau teman-teman berani spek buy-nya kemarin waktu di 2200. Bagus banget ini breeze kalau menurut saya. Target bisa lah ke 2700. Untuk resisten terdekat ada di sini 2520 ini. Terus next ada di sekitar 2570. Terus 2600 baru ke 2700. Tapi kalau dilihat dari breakout downtrend channelnya juga ya tadi ya. Nah ini arahnya udah ke atas lagi sih harusnya. Nanti biasanya habis itu ada berita-berita lah seperti itu. Itu menurut saya. Cuman jangan lupa tetap batasi resiko, stop loss jangan lupa. Itu untuk breeze. Next kita ke konstruksi yang udah pada mantul hari ini. Kita mulai dari WSKT yang melideri ya. Hari ini WSKT mantul 6%.
Dan kalau di sini kita bisa lihat ya area supportnya WSKT itu 1000 sampai 935. Cukup besar memang 995 sampai 935 ini. Tuh. Cuman yang pasti ya 1000 itu supportnya. Ada support psikologis, juga support klasik juga area-area situ seperti itu. Ini juga kemarin tanda-tanda divergent udah mulai kelihatan ya. RSI arah ke atas tapi harga arah ke bawah. Itu yang dimaksud dengan pelemahan tren. Hari ini pun juga ada akumulasi, walaupun small ya akumulasinya dari broker CC dan RX ini. Cukup menarik. PR-nya menurut saya dia harus bisa ke sini, 1135. Tuh. Bahkan harus bisa nge-breakout 1210 kalau dia mau lanjut naik ya. Seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout 1210, pertama PR-nya 1135 dulu. Kalau bisa breakout bakal ke 1200-an ini. Kalau bisa breakout, dia bisa ke sini lagi nih, 1330. Nah, mungkin nanti ketika dia udah nyampe sini bisa mulai kurangi muatan dulu. Takutnya ini dead cat bounce. Tapi nanti kalau misalkan dia berhasil breakout, tinggal beli lagi. Ini ya yang dimaksud dengan murah secara teknikal, karena dia memang ada koreksi jauh banget. Koreksinya cukup dalam. Tuh, dia juga di area Fibonacci 0,618 ya. Di sampai 1095 ini. Jadi masih menarik kalau menurut saya juga kalau teman-teman mau beli sampai 1095 ini. Cuman yang pasti itu bakalan ada resisten di area 1140 sampai 1200. Dan kalau misalkan 1200 lah itu resistennya. Kalau bisa breakout dia bisa ke 1320. Itu untuk WSKT. Next kita ke Wika. Wika juga mantul, volumenya besar tapi candle-nya kurang bagus. Karena dia udah mentok resisten ya. Hari ini hacknya sampai resisten. Resistennya ini area pink ini yang saya garisin ini. Itu di area 1445. Karena sebelumnya dia konsol tuh di situ. Tapi kalau dilihat ya menarik juga ya. Tapi beda sama WSKT tadi, si Wika malah ada big distribution dari CS, MS ini ya. Tuh. Jadi mungkin bisa disimpulkan sendiri teman-teman. Seperti itu. Cuman kalau by technical, Wika ini juga sebenarnya udah menarik dan fundamentalnya jauh lebih bagus daripada WSKT ya. Seperti itu. Cuman dia memang baru deket sama resisten aja. Tapi kalau dia bisa breakout 1500, harusnya bisa ke atas lagi nih untuk si Wika ini. Tuh. Jadi untuk sekarang supportnya berarti ada di area ya 1400 lah. 1400-an tuh supportnya dia. 1400 sampai 1375. Stop loss bisa taruh di bawah 1335 karena low sebelumnya ya. Untuk target breakout 1500 atau kalau mau buy on breakout tunggu setelah dia breakout 1500. Seperti itu. Nanti bisa arahnya ke atas. Itu untuk Wika. Next kita ke PTPP. PTPP juga ada pantulan 2% juga. Tidak sebesar WSKT tapi ya. Seperti itu. Dia mulai konsol di sini nih. Di area 1200-an ini. Udah ke samping lagi geraknya. Udah nggak ke bawah ya. Seperti itu. Jadi supportnya PTPP ini sekarang ada di 1200-an. Dan target, kalau menurut saya dari 1270 ini. High-nya ini ya. Area-area sini 1280 lah itu targetnya. Resisten terdekat. Itu untuk PTPP. Jadi dia bakalan berada di area 1225 sampai 1280. Tergantung breakout yang mana. Kalau breakout yang ke atas harusnya arahnya ke atas. Cuman dilihat udah ada divergent kecil ya. Ini RSI-nya udah ke atas tapi dia ke bawah. Cukup menarik juga. Ada normal distribution tapi kalau dibandingkan WSKT dari akumulasi distribusinya bagusan WSKT ya. Ini untuk PTPP. Level-levelnya itu tadi. Lalu kita terakhir ke Adi Karya. Nah, ini dia malah belum gerak ini ya, 2%. Masih menarik menurut saya ini Adi Karya ini. Dia masih di area pink-nya, area demand-nya ini. Kalau dari akumulasinya, nah ini juga terjadi akumulasi. Jadi yang diakumulasi Adikarya sama WSKT. Untuk yang PTPP ada distribusi kecil itu ya. Kalau PR-nya Adikarya menurut saya ini 1124 ini breakout EMA 200. Kalau dia bisa tembus itu harusnya cakep sih. Area berapa itu tadi? 1120, 1125 itu. Kalau bisa breakout harusnya bagus tuh. Kalau bisa breakout 1125, targetnya 1155. Kalau masih bisa tembus lagi, dia bisa ke sekitar sini, 1250. Seperti itu. Cuman kalau buy technical dia sudah murah. Karena ya itu ya, untuk saham-saham konstruksi ini dia buy technical sudah murah. Karena udah turun
banyak banget. Jadi mungkin kalau misalkan ada pantulan bisa dimanfaatkan buat trading kalau tidak tahu beli saham apa ya. Walaupun ada sektor lain yang menarik juga kayak retail sama ayam-ayaman. Tapi kalau pengen punya konstruksi atau average down konstruksi bisa di level-level ini. Dan nanti kalau misalkan ternyata ini dead cat bounce, dia mantul terus turun lebih dalam, ya kita harus wajib exit. Seperti itu. Cuman untuk sekarang resikonya masih pada kecil-kecil karena masih di area yang bagus. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kritik, saran bisa disampaikan aja di komen YouTube atau di DM Instagram. Terus juga jangan lupa tadi ya, bisa bantu support, follow Jubudget atau teman-teman yang mau titip jual karena baru gratis tanpa biaya sama sekali. Sampai besok. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Sekian dan salam cuan.